Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Hilmi dari Fakultas Teknik, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan memaparkan tugas akhir yang berjudul Arahan Penggunaan Ruang Berdasarkan Tingkat Kekritisan Lahan di Desa Lagadar, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung. Nah, di sini latar belakang dari penelitian, adanya pertumbuhan jumlah penduduk menjadikan kebutuhan akan lahan terus bertambah dan meningkat setiap tahunnya. Nah, akan tetapi untuk luas lahan yang tersedia tidak akan bertambah tentunya. Nah, di Desa Lagadar ini terdapat penggunaan lahan sebagai tempat pertambangan batu andesit, yang dimana di pertambangan tersebut teridentifikasi adanya erosi. Dari adanya erosivitas tersebut dapat memicu terjadinya lahan kritis yang membuat lingkungan akan terganggu oleh adanya aktivitas tersebut. Nah, selain itu juga terdapat kegiatan industri tekstil yang dapat mempengaruhi keadaan lingkungan juga. Nah, lahan kritis itu sendiri merupakan lahan yang telah mengalami kerusakan fisik, kimia, dan biologi sehingga kehilangan fungsinya atau berkurang unsur hara terhadap lahan. Nah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat di penelitian ini. Rumusan masalahnya, bagaimana arahan penggunaan ruang berdasarkan tingkat kekritisan lahan di Desa Lagadar, Kecamatan Margasih, Kabupaten Bandung. Nah, tujuan penelitian ini untuk menyusun arahan penggunaan ruang berdasarkan tingkat kekritisan lahan di Desa Lagadar. Nah, manfaat bagi pemerintah daerah, penelitian ini bisa digunakan sebagai acuan masukan untuk pemberian arahan pemanfaatan ruang berdasarkan tingkat kekritisan lahan. Nah, manfaat bagi masyarakat, penelitian ini dimanfaatkan sebagai arahan dalam menumbuhkan perannya pada pengembangan dan dapat mengoptimalkan perannya untuk memelihara lingkungan tentunya. Nah, untuk ruang lingkupnya, lingkup makro di sini terdapat di Kecamatan Margasih dan lingkup mikronya berada di Desa Lagadar. Nah, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Nah, analisis yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu kepada peraturan Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan nomor P.4 SET-2013, nah, tentang petunjuk teknis penyusunan data spasial lahan kritis. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode overlay atau tumpang tindih peta, serta melakukan pemberian skor atau pembobotan pada setiap parameter petanya. Nah, di sinilah untuk lahan kritisnya, dari peta kemiringan, peta erosi, penutupan lahan atau vegetasinya, serta peta manajemen semuanya di overlay, lalu dilakukan pembobotan atau scoring. Nah, yang dihasilkan di desa ini diketahui bahwa di Desa Lagadar didominasi oleh kelas kekritisan lahan tidak kritis dengan luas sekitar 55,17 hektar, luas wilayah dengan potensial kritis seluas 14,57 hektar atau sekitar 34,19%. Nah, sementara itu untuk luasan lahan agak kritis seluas 42,2 hektar dengan perbandingan persentase 9,90%, dan untuk lahan yang tingkat kekritisannya kritis seluas 3,1 hektar atau sekitar 0,74% dari total keseluruhan luas lahan di Desa Lagadar ini. Nah, untuk peta kesesuaian lahan di Desa Lagadar ini terbagi menjadi dua, yakni terdapat kawasan budidaya dengan kawasan penyangga. Nah, untuk peta SKL-nya di sini dapat dilihat. Dan untuk peta daya dukung daya tampungnya, daya dukung yang didapatkan nilai DDPM-nya sekitar 0,76, yang dimana nilai tersebut merupakan kurang dari 1, yang artinya bahwa daya dukung permukiman di sini rendah atau tidak mampu lagi menampung penduduk untuk bermukim atau membangun ruang dalam wilayah potensial tersebut. Nah, untuk daya tampung di sini jumlah existing penduduk merupakan sebesar 26.115 dan untuk daya tampung optimalnya sekitar 19.801. Nah, untuk sosial ekonominya di Desa Lagadar ini, mata pencaharian masyarakat didominasi oleh buruh pabrik yang bekerja di pertambangan, akan tetapi masih terdapat juga buruh tani atau petani yang dapat menopang juga untuk kebutuhan pasokan beras. Dan di Desa Lagadar ini merupakan desa yang masih terdapat kegiatan seperti gotong royong, dan bisa dibilang untuk tingkat sosialnya antar masyarakat di sini masih baik. Nah, untuk arahan di sini mengacu kepada
Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P.32 atau Menhub 2000 tahun 2009 tentang tata cara penyusunan rencana teknik rehabilitas hutan dan lahan daerah aliran sungai. Nah, di sini untuk arahan penggunaan ruangnya, untuk kelas lahan yang kritis, lahan kritis di Desa Lagadar ini didominasi oleh kawasan pertambangan dan sekitar pertambangan. Nah, lahan dapat dimanfaatkan kembali dengan dilakukan proses reklamasi terlebih dahulu. Penggunaan lahan pasca tambang dengan cara direklamasi bertujuan untuk menata kegunaan lahan supaya dapat berfungsi dan berdaya guna kembali. Nah, setelah berhasil dengan proses reklamasi, lahan dapat dimanfaatkan menjadi hutan rakyat maupun digunakan sebagai lahan wanatani atau agroforestry. Nah, untuk kritisan lahan yang agak kritis di Desa Lagadar didominasi oleh penggunaan lahan kawasan permukiman dan kawasan industri. Nah, pemanfaatan ruang dengan kelas lahan agak kritis yang dimana untuk kesuburan tanahnya kurang dapat dimanfaatkan untuk menjadikan kawasan pembangunan vertikal dengan tujuan menangani peningkatan kebutuhan tempat tinggal terkait jumlah penduduk yang terus meningkat dan luas lahan yang semakin terbatas. Nah, untuk kelas potensial kritis di Desa Lagadar didominasi pada kawasan penyangga dan berlokasi di atas kawasan pertambangan yang berupa gunung. Nah, arahan yang diarahkan untuk kawasan ini sebaiknya tidak terlalu dieksploitasi, yang mengingat kawasan tersebut merupakan kawasan penyangga, sehingga agar tetap bisa menjaga untuk kestabilan ekosistem alam. Nah, untuk lahan yang tidak kritis, di Desa Lagadar didominasi oleh penggunaan lahan pertanian. Nah, arahan terhadap lahan tidak kritis sebaiknya dipertahankan untuk penggunaan lahannya agar tetap sebagai lahan pertanian, yang mengingat di Desa Lagadar juga masih banyak masyarakat yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani. Nah, cukup sekian pemaparan dari tugas akhir ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.